buru-buru keluar keluar langsung kabur gitu loh. Terus keponakanku juga astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim gitu-gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kawan-kawan, apa kabarnya? Baik-baik aja dong. Pasti lagi nungguin nih cerita-cerita dari saya. Tapi sebelumnya saya mau berterima kasih dulu untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terima kasih banyak ya kawan-kawan semua. Sekarang hari ini saya mau bercerita lagi, tapi kali ini ceritanya tuh datang dari keluarga saya, keluarga besar saya, The Jaini Family. Wih, apa kabar semuanya? Nah, baru-baru ini ada kejadian yang lumayan menyeramkan lah menurut keluarga besar saya, The Jaini Family. Waktu mereka meninjau sebuah villa di puncak. Ceritanya gimana tuh ya? Ceritanya begini, kita simak aja. Cerita ini berawal dari adik-adik saya, mama saya, serta adik ipar saya mau meninjau sebuah villa untuk jalan-jalan keluarga besar kami, yaitu keluarga Dul Halim, waktu nanti sebelum puasa. Jadi kita tuh biasanya tuh ya kalau mau puasa itu kita mengadakan jalan-jalan, nginap di villa gitu sama-sama. Nah, sebelum itu terjadi kita harus meninjau dulu nih villa-villa mana yang mau kita datangi waktu itu kan. Kebetulan yang ikut itu adalah adik-adik saya. Nah, yang menyupiri itu adik ipar saya. Jadi naik mobil adik saya nih. Yang ikut di dalam mobil itu ada adik ipar saya, Bapak Anugrah, kemudian adik saya Selvi, istrinya, 2 anaknya, serta adik saya yang nomor 3 yaitu Jessica dengan 2 anaknya, dan mama saya juga adik bontot saya Alpin. Nah, mereka tuh semuanya dalam satu mobil gitu kan, mau meninjau villa nih ceritanya. Jalan dari sini tuh mereka tuh ya jam 9 jam 10 pagi lah ya, mereka tuh sudah jalan ke sana kan. Perjalanannya itu kan macet kawan-kawan, jadi ya agak lama gitu kan. Nah, mereka tuh udah ke 2 villa. Nah, inilah villa yang ketiga. Jalanannya ternyata tuh ekstrim banget ya, ada kayak nanjak gitu, nanjak. Dan tiba-tiba aja di tanjakan itu mobilnya itu berhenti kawan-kawan. Katanya sih selip ya, jadi nggak bisa turun dan juga nggak bisa naik gitu waktu itu kan. Nah, tempat berhentinya itu dia tuh jalanan setapak aja satu gitu, naik gitu tanjakan, tapi kiri kanannya tuh kayak kebun teh gitu loh, kebun-kebun gimana sih. Jadi jalannya cuma satu setapak gitu kiri kanan. Nah, kebetulan waktu itu mereka udah ditolongin juga sama turis gitu ya, seorang turis yang alhamdulillah baik sekali, terima kasih banyak sudah membantu sampai akhirnya mobilnya tuh bisa diturunkan, agak turun agak minggir, tidak menghalangi jalan dari mobil-mobil yang lain gitu kan, jadi bikin macet. Akhirnya bisa lah tuh agak turun dikit mobilnya. Mereka parkir nggak begitu jauh dari sebuah bangunan ya, bangunan yang belum jadi waktu itu. Kayaknya sih sebuah pesantren tapi kayak belum jadi gitu kawan-kawan ya. Nah, mereka menunggu waktu itu bengkel gitu kan, udah telepon bengkel jadi mereka harus menunggu. Nah, bengkelnya itu kan di Jakarta agak jauh ya kawan-kawan ya, nyari bengkel dekat situ pun nggak ada karena kan kebun-kebun gitu kan, susah gitu. Akhirnya dia menunggu tuh lama kan, menunggu di situ ternyata lama banget kawan-kawan. Itu sampai mereka tuh jam 6 sore tuh udah mulai gelap waktu itu kan. Saya telepon, wah ini kalau misalnya gelap gitu kan otomatis suasananya juga bakal gelap karena di sana tuh nggak ada lampu, kiri kanan tuh udah kebun aja, kebun teh gitu, cuma jalanan itu aja gitu.
Aku udah mikir ke situ sebenarnya. Nah pas itu akhirnya malam lah kawan-kawan, itu sekitar jam 7 ya, abis sholat maghrib gitu kan, udah malam. Dan itu malam Jumat kawan-kawan, Kamis malam Jumat. Kebetulan adikku itu pingin buang air nih, ditemenilah sama adikku yang bontot. Nah akhirnya mereka ke kamar mandi itu kan, ke kamar mandi yang bangunan belum jadi itu. Jalanlah tuh mereka berdua, adikku yang nomor 2 ini, si Selfie, akhirnya masuk ke kamar mandi kan, mereka pipis gitu kan, nunggu. Adekku yang bontot tuh nungguin di depan nih, yang cowok nih nungguin sambil diri aja. Dan tiba-tiba kawan-kawan, di saat adekku tuh lagi masuk kamar mandi yang satu-satu nunggu di depan, tiba-tiba itu ada suaranya tuh ketawa gitu kawan-kawan. Itu adekku yang cowok tuh yang denger gitu, antara pengen lari, dia tuh pengen lari, tapi kakaknya di dalam gitu kan. Ya dia jadi gimana nih, mau lari gimana, tapi kakaknya masih di dalam, jadi nggak jadi lari tuh. Dia telepon tuh temennya, sampai video call gitu, menghilangkan rasa takutnya. Dia menghilangkan rasa takutnya dengan telepon temennya gitu kan. Dia ketakutan padahal pada saat itu. Kakaknya keluar kan, hei ayo, ya udah ayo, udah gitu. Di perjalanan menuju ke mobil yang berhenti itu, tiba-tiba mamaku bilang, ayo anterin mama balik lagi mau ke kamar mandi. Adekku yang bontot kan udah diketawain saat itu kan, ada denger ketawa gitu. Terus mamaku juga ternyata pengen kamar mandi dan minta anterin lagi tuh. Tapi adekku langsung, oh enggak sama yang lain aja. Tapi dia nggak ngomong kalau dia tuh denger suara ketawa gitu saat itu. Mamaku, ya udah deh gitu kan. Akhirnya mamaku dianterin sama keponakan aku, cucunya gitu kan, cucunya 2 orang tuh. Akhirnya nganterin mamaku ke kamar mandi. Mamaku kamar mandi nih, kamar mandi, masuk kamar mandi. Nah 2 bocil ini keponakan aku nunggu di depan kan, nungguin neneknya di depan. Nah mamaku masuk. Yang terjadi tuh ya, bukannya ketawa kan, ada suara ketawa, bukan, tapi ada suara berdehem. Gitu kawan-kawan. Di situ 2 ponakanku itu langsung astagfirullahaladzim gitu, refleks gitu loh, dua-duanya ngomong gitu. Terus di dalam kamar mandi ternyata mamaku pun denger hal yang sama gitu, langsung gitu, tambah kenceng gitu, gitu-gitu terus. Nah karena ada suara begitu terus, mamaku langsung buru-buru dong, buru-buru keluar langsung kabur gitu loh. Terus ponakanku juga astagfirullahaladzim gitu-gitu terus. Jadi emang ada suara yang gitu. Akhirnya mereka tuh pada buru-buru kaburkan lah ya, nggak ada yang mau ke situ dulu, nggak ada itu kan, karena gelap banget kawan-kawan, itu bangunannya belum jadi. Jadi cuma ada 1 lampu, yaitu di kamar mandi. Nah kamar mandi itu pun lampunya tadinya mati, tapi diceklekin bisa nyala. Jadi memang gelap sekali, bangunan itu belum jadi gitu pada saat itu. Akhirnya mereka kan buru-buru kabur kan ke depan. Udah itu tuh kiri kanan udah kebun gelap gitu kan, cuma mobil mereka doang ada di situ tuh ya kan, kayak di antah-barantah lah istilahnya tuh mereka kan, nungguin bengkel gitu. Akhirnya bengkelnya dateng tuh, alhamdulillah kan. Nah mereka tuh tanda tanya, ini bangunan apa gitu kan. Akhirnya malam itu mereka pulang tuh jam 1 malam, diantar sama omku karena mobilnya pun gak bisa nyala. Jadi mereka naik semua ke mobil omku lah, tumpuk-tumpukan waktu itu kan ya. Nah setelah itu terjadi, kita kan belum selesai dong ingin villa-villa itu kan. Akhirnya kita harus datang lagi ngeliat villa-villa yang lainnya. Mereka datang lagi, tapi kali ini mereka tuh naik motor karena penasaran dengan bangunan tua itu. Bangunan tua itu beneran ada atau tidak, karena kan kita tanda tanya dong. Masa di tengah-tengah hutan yang antah-barantah, kebun semua, tiba-tiba tuh ada bangunan yang belum jadi, tapi kamar mandinya itu bisa dipakai lah ya, bisa gitu, ada airnya gitu. Makanya mamaku bilang, coba deh katanya kita lewat yang kemarin lagi gitu, penasaran bangunan itu ada atau enggak gitu kan. Oh yaudah ayo. Akhirnya sama adekku direkamin, bener bangunannya emang ada kawan-kawan, bangunan itu bener-bener ada di tengah-tengah kebun teh gitu, gelap, bener-bener ada gitu ceritanya kawan-kawan.
pengalaman mereka itu tragedi mencari villa, ketemu sama makhluk yang nggak kasat mata. Jangankan ngelihat ya, dengar suaranya aja tuh udah pada ketakutan gak jelas. Kita juga pasti takut dengarnya, soalnya kan itu bangunannya tuh di tengah-tengah kebun gitu, dan cuma ada mobil mereka doang tuh yang karena nggak bisa jalan ya harus di situ mau nggak mau gitu kan ceritanya. Serem kan tragedinya. Coba kalau di posisi mereka pasti kebayang-bayang terus kan, sampai nyari tahu itu bangunannya beneran ada atau enggak kalau di siang hari. Dah, itu aja ya kawan-kawannya cerita dari aku kali ini. Terima kasih banyak ya kawan-kawan udah dengerin cerita-cerita dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.